Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini kita mau sharing tentang cara membuat hand sanitizer. Jadi kita bisa membuat hand sanitizer ini sendiri di rumah ya. Jadi judulnya homemade sanitizer. Tapi ingat, penggunaan bahan-bahan kimianya harus sebijak mungkin ya, dan harus hati-hati. Apalagi untuk bahan H2O2 atau hidrogen peroksida ini. Nah, untuk lengkapnya, yuk lanjutkan nonton videonya sampai tamat ya. Kita simak bagaimana cara membuat hand sanitizer di rumah. Untuk membuat 1 liter hand sanitizer, bahan-bahan yang kita perlukan adalah etanol 96% sebanyak 830 ml. Kemudian H2O2 atau hidrogen peroksida 3% sebanyak 42 ml. Kemudian gliserol 98% sebanyak 14 ml. Nah, untuk gliserol ini kita bisa skip ya bahannya. Ini bisa diganti dengan lidah buaya asli ya, lidah buaya segar seperti ini. Nah, kebetulan di tempat mama saya banyak ya menanam lidah buaya, jadi saya memakai lidah buaya asli. Jadi nanti ini tinggal dihaluskan, dibuat gel lidah buaya asli. Jadi di sini ada 2 pilihan ya untuk bahan pelembut kulitnya, gliserol atau lidah buaya asli. Jadi boleh ya, ada 2 pilihan. Tapi jangan pakai dua-duanya, pilih salah satu, mau gliserol 98% atau lidah buaya asli. Ini dagingnya udah dikerok ya, udah dikupas kulitnya. Ini cuma tinggal dalamnya aja. Nah, bahan berikutnya adalah, ini juga bisa di skip ya. Kalau tidak suka bisa nggak usah pakai. Tapi untuk yang ingin hand sanitizernya lebih wangi, lebih beraroma, kita bisa menambahkan essence ya untuk memberikan aroma wewangian pada hand sanitizer homemade kita. Nah, essence ini kita bisa pilih aroma green tea, lemon ataupun lavender ya, terserah gimana, sesuai selera kita masing-masing. Nah, tentang alkohol, di sini saya memakai etanol 96%. Kenapa saya memakai etanol 96%? Karena sebagai bahan utama dalam pembuatan hand sanitizer ini, fungsinya sebagai antiseptik itu bisa kita dapat dari alkohol yang berkadar 70-80% ya optimalnya. Itu setelah dicampur dengan bahan-bahan lain, karena sesudah dicampur dengan bahan-bahan lain kadarnya ini bisa berkurang. Etanol 96% bila sudah dicampur dengan bahan-bahan ini nanti akan berkurang menjadi sekitar 80%. Jadi bila kita memakai alkohol yang kadarnya lebih rendah, misalnya yang alkohol 70%, bila sudah dicampur dengan bahan-bahan lain maka dia akan berkurang kadarnya menjadi di bawah 60%. Jadi fungsinya sebagai antiseptik tidak akan kita dapatkan. Makanya kita harus memakai alkohol yang berkadar 96%. Jadi kita bisa mendapatkan fungsi optimal dari alkohol sebagai antiseptik, yaitu sekitar 70-80% ya optimalnya. Jadi di sini saya ulangi lagi, untuk bahan alkoholnya sebagai zat aktif dalam pembuatan hand sanitizer ini ya, sebagai antiseptiknya saya memakai etanol 96%. Nah, semua bahan-bahan ini bisa kita dapatkan di toko-toko bahan kimia. Kita juga harus mempersiapkan perlengkapan lainnya seperti wadah seperti ini ya. Ini bahannya dari stainless biar aman, dan juga pengaduknya. Seperti ini. Saya memakai ini ya untuk pengaduknya. Kalau nggak ada bahan stainless juga kita bisa memakai mangkuk kaca ya, nggak apa-apa. Ini mangkuk stainless. Timbangan juga ya untuk mengukur atau menimbang bahan-bahan tadi. Kemudian blender. Jadi gliserol di dalam hand sanitizer ini dia berfungsi untuk pelembut kulit, untuk
hand sanitizer buatan kita. Karena setelah hand sanitizernya selesai dibuat ya, setelah jadi nanti harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam wadah. Harus cepat-cepat dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Ya harus cepat-cepat ditutup gitu. Jangan dibiarkan lama-lama terbuka. Botol-botol plastik atau apa aja yang kita punya di rumah, tapi sebelumnya harus dibersihkan dulu ya, harus steril dulu. Ini juga saya ada simpan di rumah. Bisa dimasukkan ke dalam bekas kemasan air mineral, tapi harus dibersihkan dulu ya. Terus ini juga saya isi ulang bekas hand sanitizer. Saya isi ulang dengan hand sanitizer bikinan sendiri, homemade sanitizer. Dan perlengkapan lainnya untuk membuat hand sanitizer di rumah, jangan lupa kita harus sedia sarung tangan plastik ya, seperti ini. Karena selain untuk menjaga agar semuanya tetap higienis, kita juga harus berhati-hati dalam menggunakan bahan-bahan kimia tadi, terutama H2O2 atau hidrogen peroksida ini, karena bila kena tangan langsung ya, si H2O2 ini nanti ke tangannya bisa ngasih efek kayak terbakar ya, panas sama gatel-gatel. Makanya nanti dalam proses pembuatannya juga kita harus memperhatikan ukuran atau timbangannya. Oh ya, ada bahan lain yang belum saya sebutkan untuk membuat hand sanitizer di rumah ini, yaitu air destilasi atau air suling. Jadi air destilasi atau air suling ini untuk ditambahkan nanti di bagian akhir. Jadi setelah bahan-bahan kimia ini nanti tercampur, kita tinggal tambahkan air destilasi atau air suling hingga volumenya mencapai 1 liter. Nanti hitung aja ya, ini 830 ml, 42 plus 14 ml berapa, nanti tinggal ditambahkan ini jadi mencapai 1000 ml atau 1 liter. Jadi kurang lebih sekitar 114 ml, pokoknya sampai mencapai 1000 ml ya. Jika bingung atau tidak tahu cara mendapatkan air destilasi atau air suling ini, bisa memakai Amidis ya. Nah sekarang yuk kita lihat bagaimana sih cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Tonton videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Siapkan etanol sebanyak 830 ml. Kita bisa menimbang atau mengukurnya memakai gelas ukur, atau bisa juga langsung ditabung blender, karena biasanya di tabungnya sudah ada skala ukuran volumenya. Kemudian timbang lidah buaya segar sebanyak 14 gram, lalu haluskan di blender. Jangan lupa memakai sarung tangan plastik ya. Kemudian lidah buaya yang sudah di blender tadi disaring dan ditampung di mangkuk stainless. Kemudian masukkan hidrogen peroksida atau H2O2 sebanyak 42 ml sambil terus diaduk. Kemudian masukkan essence untuk menambah aroma sambil terus diaduk-aduk biar tercampur rata. Masukkan semua bahan-bahan tadi ke dalam blender. Terakhir tuangkan alkohol, lalu nyalakan blendernya. Tuangkan air destilasi hingga volumenya mencapai 1000 ml, lalu blender kembali. Lalu masukkan ke dalam wadah atau botol yang sudah bersih atau steril dan harus langsung ditutup rapat. Untuk memperoleh bentuk gel, kita bisa menambahkan karbomer. Tapi kalau ingin bentuk cair untuk spray, tidak usah memakai karbomer. Ya, cukup bahan-bahan yang tadi saja. Nah, homemade hand sanitizer-nya sudah jadi deh. Teman-teman, demikianlah sharing dari saya tentang cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai tamat. Semoga videonya bermanfaat. Tonton juga ya video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube Tristan and Prudence ini ya. Dan aktifkan juga tanda loncengnya ya, biar kita bisa terus